Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tobat Nakal Official. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pemandi jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Menjalani profesi sebagai pemandi jenazah jelas bukan impian semua orang, terutama bagi mereka yang berjiwa penakut dan materialistis. Pemandi jenazah adalah sebuah profesi yang harus dilakukan dengan hati ikhlas dan sabar, serta meluruskan niat hanya untuk beribadah kepada Allah sebagai amal jariah dan bekal bagi diri saat kelak berada di alam kubur. Profesi sebagai pemandi jenazah memang tidak memberikan penghasilan besar, karena Mak Jum tidak pernah mematok tarif dan selalu mensyukuri berapapun bayaran yang ia terima dari keluarga almarhumah. Profesi sebagai pemandi jenazah harus selalu berusaha menahan diri untuk tidak membicarakan aib sang jenazah, karena terkadang lidah selalu gatal untuk bergibah, membicarakan segala aib yang terbawa dan melekat di tubuh si jenazah yang mereka mandikan. Jum, kalau kamu sudah memandikan, maka kewajiban bagi yang lain untuk memandikannya sudah gugur. Begitu pesan almarhumah ibunya Mak Jum yang sudah lebih dulu menekuni profesi pemandi jenazah ini. Sebuah profesi yang akhirnya Mak Jum teruskan sampai sekarang. Sayangnya, di usia yang kini menginjak 65 tahun, tak satu pun dari 3 anak perempuannya yang mau meneruskan profesi ini. Mak Jum memiliki 5 orang anak, 3 perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Semuanya sudah menikah dan tinggal terpisah di rumah masing-masing. Sesekali mereka datang menengok dan menginap di rumah Mak Jum, yang kini tinggal berdua saja dengan Aki Amin, suami yang sudah mendampinginya selama setengah abad. Aki Amin sendiri sudah berusia 70 tahun. Meski sepuh, tubuhnya masih bugar dan kuat. Beliau bekerja sebagai petani dan memelihara ternak di belakang rumah mereka yang sederhana. Tak jauh-jauh dari profesi sang istri, saat ada orang yang meninggal, Aki Amin kerap dipanggil untuk membantu menggali makam serta mengubur jenazah. Mak Jum tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak. Di desa berhawa sejuk dan pertama subur ini, tak banyak orang yang berminat menjadi seorang pemandi jenazah. Maka Mak Jum sangat bersyukur ketika neneng sang keponakan mau saja saat ditawari membantunya memandikan jenazah. Sejak itu, neneng yang seorang ibu muda berusia 28 tahun mulai sering diajak oleh Mak Jum untuk menjadi asistennya. Urutan pertama yang berhak memandikan jenazah seorang perempuan adalah suaminya. Lalu kemudian kerabat dekatnya, perempuan lain yang bisa tetangganya, bisa juga laki-laki, tapi masih mahram buat si perempuan itu. Misalnya anak laki-laki, dan lainnya. Pesan Mak Jum saat pertama kali mengajari neneng memandikan jenazah. Selanjutnya Mak Jum mengajari ibu satu anak itu dengan langsung praktik memandikan jenazah seorang perempuan yang meninggal tadi pagi. Namanya Ayu, janda satu anak berusia kira-kira 30 tahunan. 10 tahun terakhir, perempuan cantik itu pergi mengadu nasib ke Jakarta meninggalkan putranya yang sejak kecil diasuh oleh sang nenek. Lebih tepatnya, sejak Aris suami Ayu pergi meninggalkan perempuan bertubuh seksi itu karena terpikat oleh janda kaya dari kampung sebelah. Demi menyambung hidup karena Aris tak lagi menafkahi buah hatinya, Ayu memutuskan menerima ajakan seorang teman yang sudah lebih dulu merantau mengadu nasib di ibu kota. Berapa bulan lalu, Lilis kembali pulang ke kampung halaman dalam keadaan sakit. Perempuan berambut panjang itu mulai menolak makan, bahkan kerap merasa mual yang kadang disertai muntah
saat memaksakan makanannya masuk ke dalam perut. Matanya sayu dengan kornea berwarna kuning. Demikian juga dengan kulitnya yang berubah warna menjadi kuning tak lazim, dan perutnya pun membesar, kontras dengan tubuhnya yang kurus berbalut tulang. Ayu kerap merasakan gatal di sekujur tubuh yang tak hilang meski sudah digaruk dengan kasar. Dokter mendiagnosis Ayu terkena penyakit lever akut yang dengan cepat menggerogoti kesehatannya. Kini penyakit itu sudah sampai pada stadium akhir yang mengakibatkan gagal hati, yang berarti organ vital itu telah rusak, sehingga menyebabkan hilangnya fungsi organ ini secara menyeluruh. Dan setelah berbulan-bulan hidup menderita terkungkung penyakit yang tak memiliki harapan sembuh, dini hari tadi Ayu akhirnya menyerah pada takdir. Ia pun meninggal. "Neng, sudah disiapkan semua peralatannya?" tanya Mak Jum seraya memakai selendangnya untuk menutupi rambut. "Kain kafan, kapas, sabun, sampo, bubuk daun bidara, minyak wangi. Terus apa lagi, Bi?" Neneng memasukkan satu persatu bahan-bahan itu ke dalam tas anyaman daun pandan milik Mak Jum. "Tikar daun pandan dan kapur barus, Neng, itu ada di lemari Bibi." Mak Jum menunjuk ke lemari tua yang ada di sudut ruangan. Neneng pun bergegas menuju lemari yang dimaksud. "Ini sudah lengkap, Bi?" tanya Neneng kepada Mak Jum. Mak Jum kembali memeriksa tas di tangan Neneng lalu mengangguk. "Paman tidak ikut, Bi?" Neneng menanyakan Aki Amin. "Sudah pergi dari tadi buat gali kuburan duluan." "Ayo, cepetan," ajak Mak Jum. Neneng mengangguk seraya menarik nafas panjang untuk menghilangkan gugup di hatinya. Karena ini pertama kalinya ia menemani Mak Jum memandikan jenazah. Sejujurnya, motivasi Neneng menjadi asisten Mak Jum bukanlah amal semata, namun lebih kepada materi. Kebutuhan rumah tangga semakin banyak, apalagi tahun ini anak laki-lakinya akan memasuki bangku SMP. Membuat Neneng harus menabung biaya kelulusan SD sejak jauh hari. Penghasilan sang suami yang tak selalu bisa diandalkan membuat Neneng menerima pekerjaan serabutan apa saja, termasuk menjadi asisten bibinya. Bendera kuning yang berkibar di gang menuju rumah Ayu menyambut kedatangan Mak Jum dan Neneng. Rumah itu sudah ramai dipenuhi pelayan. Mata-mata sembab dan wajah yang menyiratkan duka, seolah menyiratkan tanya, "Banyakkah yang akan menangisiku saat waktu itu tiba?" Neneng melewati beberapa pelayan sembari mengucap permisi dan tersenyum pada beberapa orang yang ia kenal. Sepertinya bukan sakit liver, mungkin sakit AIDS. Mungkin dulu waktu di Jakarta ia kerja jadi perempuan tidak baik. Bisik-bisik samar itu tertangkap oleh telinga Neneng yang langsung mengernyitkan dahi. "AIDS itu apa?" tanya Neneng dalam hati. Ia menoleh pada sekumpulan ibu-ibu yang sedang bergerombol di salah satu sudut pekarangan. Salah seorang dari mereka kemudian menyadari Neneng tengah dengar pergunjingan itu. Ia memberi syarat tangan agar teman-temannya berhenti bergosip. Seolah mengerti, tanpa disuruh 2 kali, gerombolan ibu-ibu itu kemudian membuarkan diri sambil tertunduk memalingkan wajah. Mungkin merasa malu karena terciduk menggibahi seseorang yang sudah meninggal. Tanpa banyak kata, Neneng kembali mengikuti Mak Jum memasuki rumah yang tergolong mewah itu. Rumah yang konon dibangun dari hasil Ayu bekerja di Jakarta. Isak tangis terdengar di salah satu ruangan berkumpul, dan beberapa orang mengelilingi sosok jenazah yang dari leher sampai ujung kaki ditutupin kain batik panjang. Sementara pada wajahnya ditutupin kain tipis berwarna putih. Mak Jum duduk di samping jenazah Ayu. Beberapa orang menghampiri Mak Jum mengajak bersalaman. Sementara Neneng duduk di samping Mak Jum, bingung harus berbuat apa. "Atun, tempat mandinya sudah disiapkan?" tanya Mak Jum pada salah seorang perempuan parubaya yang sepertinya ibu dari almarhumah. "Sudah, Mak, di sebelah sana. Ayo kalau mau lihat dulu," ajak Atun. Mak Jum mengangguk seraya menuju teras samping, di mana sudah disiapkan beberapa batang pohon pisang yang disusun sedemikian rupa untuk tempat memandikan jenazah.
Air, gayung, kain panjang, handuknya sama sikat gigi sudah semua Tun, tanya Mak Jum. Sudah Mak, nanti sikat gigi bekas Ayu mau saya ambilkan dulu, kata Atun. Seraya pamit masuk ke dalam rumah. Tak lama perempuan bertubuh kurus itu kembali dan menyerahkan sebatang sikat gigi pada Mak Jum. Setelah semuanya dirasa siap, jenazah Ayu kemudian dibawa dan tidurkan di atas susunan batang pohon pisang. Kain-kain panjang yang dibentangkan mengelilingi tempat pemandian dan difungsikan sebagai tirai. Satu persatu tirai mulai diturunkan untuk menutupi proses pemandian agar jangan sampai terlihat oleh orang lain selain pihak keluarga. Assalamualaikum Neng Ayu, Emak mau mandikan kamu, tolong bantu Emak ya Neng. Mak Jum membelai punggung dan tangan Ayu. Neneng menatap bibinya dengan tatapan bingung, tapi buru-buru ia tepiskan. Karena Mak Jum kemudian mulai merentangkan tangan kanan Ayu. Neng, kamu berdiri di sebelah sana. Mak Jum menunjuk sisi kiri jenazah Ayu. Mak Jum memberikan isyarat agar Neneng mengikuti gerakannya. Tangan Ayu yang tadi direntangkan, sikunya kemudian ditekuk. Diteruskan pada bagian ketiak yang juga ikut direntangkan dan ditekuk. Dilanjutkan pada bagian kaki yang diluruskan terlebih dahulu, baru kemudian ditekuk di bagian lutut dan bagian pangkal pahanya. Mak Jum mengulangi sampai 2 kali agar persendian jenazah sedikit lemas dan mudah dimandikan. Sementara Neneng, walau masih canggung, tetap berusaha mengikuti setiap gerakan yang dilakukan Mak Jum. Pelan-pelan ya Neng, kasihan jenazahnya kalau pegangnya terlalu keras. Mak Jum memperingatkan Neneng yang masih tampak kaku memperlakukan jenazah Ayu. Neneng mengangguk gugup. Tun, ayo bantu buka bajunya Ayu, perintah Mak Jum pada Atun yang tahu-tahu sudah menangis di sampingnya. Atun pun mengangguk paham. Setelah bajunya dilepas, Mak Jum kembali menutupi tubuh Ayu dengan kain batik panjang. Mak Jum meletakkan jenazah Ayu dengan posisi kepala agak tinggi. Kemudian mulai menyikat gigi, membersihkan lubang hidung, lubang telinga, serta celah-celah dari kaki dan tangannya. Baru kemudian ke rambutnya. Setelah itu Mak Jum menekan-nekan perut jenazah untuk mengeluarkan kotorannya. Siram yang banyak Neng, biar kotorannya hanyut, ujar Mak Jum. Yang kini sedang menyeboki jenazah Ayu dengan jari yang sudah dilapisi dengan kain. Neneng pun menurut. Sejujurnya ia masih merasa mual saat proses ini, tapi berusaha disembunyikan. Karena teringat pesan Mak Jum agar jangan banyak berkomentar mengenai prosesi pemandian jenazah. Mungkin sang bibi mengerti prosesi istinja akan membuat tidak nyaman bagi orang yang baru pertama kali memandikan jenazah, seperti Neneng. Mak Jum sedikit berbisik sambil menyiramkan air pada jenazah Ayu. Memandikannya sambil ditutupi kain saja Neng. Usahakan jangan secara langsung melihat auratnya. Tapi kalau terpaksa tidak apa-apa. Neneng pun mengangguk paham. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu gusla adaan hajihil mayiti lillahi ta'ala. Jenazah Ayu mulai dimandikan dengan sabun. Tidak lupa rambut panjangnya dikremasi dan dikepang menjadi 3 bagian. Kuku-kuku yang terlihat panjang pun ikut dipotong. Neneng mengangguk patuh menerima gayung yang diberikan Mak Jum dan mulai membasuh jenazah Ayu. Ayo siram lagi Neng. Mak Jum memiringkan bagian kanan jenazah Ayu. Setelah dibasuh air oleh Neneng, Mak Jum kemudian membaliknya bagian kirinya. Setelah selesai, jenazah Ayu kembali disiram air dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah itu diakhiri dengan membasuh jenazah Ayu dengan menggunakan air kapur barus. Setelah proses pemandian selesai, Mak Jum meminta bantuan Atun untuk membantu memwudukan jenazah anaknya. Nawaitu doa li hajihil mayiti lillahi ta'ala. Mak Jum baru saja akan membasuh wajah jenazah Ayu ketika tiba-tiba telinganya berdenging. Dan ia merasakan suasana sekitarnya berubah menjadi sunyi. Tak ada suara orang menangis, tak ada suara apapun. Yang terdengar hanya suara angin yang berhembus pelan. Mak Jum menoleh ke arah kiri dan kanan. Ia merasa kebingungan. Masih jelas terlihat orang-orang di sekitarnya berlalu lalang.
Bahkan Neneng masih berdiri di sampingnya, membantu mengambilkan air. Tapi kenapa tiba-tiba telinganya mendadak tak bisa menangkap suara apapun. Bahkan orang-orang di sekitarnya tak menunjukkan reaksi apa-apa. Mereka tetap bersikap biasa, seolah tidak merasakan keanehan apa-apa. Masih di tengah kebingungan, Mak Jum menoleh ke jenazah Ayu, dan ia sungguh terkejut. Ia mendapati perempuan cantik itu tahu-tahu sudah duduk di hadapannya, dengan raut wajah kaku dan tatapan kosong, menatap lurus ke depan. Rambut dan tubuhnya masih basah dan meneteskan air. Kedua tangannya memegangi kain batik, menahan kain itu yang menutupi dadanya. Mak Jum hanya terpaku, dadanya berdegup kencang. Pikirannya berusaha meyakinkan bahwa ini tak nyata. Tapi yang terlihat oleh matanya, rupanya tak mampu diterna akal dan logika. Sosok Ayu masih duduk diam dengan posisi yang sama. Akhirnya setelah beberapa saat, Mak Jum berhasil menguasai diri dan menguatkan hatinya untuk menyapa perempuan cantik itu. "Kenapa, Neng?" tanya Mak Jum dengan suara lirih yang tercekat di tenggorokan. Ayu menjawab dengan suara lirih, nada suaranya datar dan pelan. "Maaf, Mak, saya ingin jasad saya disempurnakan." Mak Jum menatap Ayu heran. "Maksud kamu disempurnakan bagaimana, Neng?" tanya Mak Jum. Ayu meraba sekujur tubuhnya dengan tangannya sendiri. Mak Jum pun terkaget. Ia melihat beberapa bagian tubuh Ayu tampak bersinar terang, tak lazim. Ayu kemudian kembali memegang kain dengan kedua tangannya. Ia kembali diam, seolah menunggu jawaban Mak Jum. "Iya, Neng Ayu, Mak ngerti," ujar Mak Jum. "Terima kasih, Mak," sahut Ayu. Sebuah tepukan di bahunya menyadarkan Mak Jum dari lamunan. Sontak ia menoleh menatap orang yang tadi menepuknya, yang ternyata adalah Neneng. Perempuan itu menatapnya heran. Mak Jum menatap sekitar. Suasana sudah kembali seperti biasa. Suara orang-orang yang saat tadi tidak terdengar, kini kembali dapat ditangkap gendang telinganya. Mak Jum mengarahkan pandangan pada sosok Ayu yang terbaring di atas batang pisang, menunggu proses pemandian selanjutnya. "Sabar ya, Neng Ayu," bisik Mak Jum sambil membelai rambut Ayu. "Tun, di sini ada pohon kelor. Emak minta tolong bawain daun kelor sedikit saja." Mak Jum berbisik pelan di telinga Atun, yang langsung menghentikan dahi tidak mengerti. "Buat apa, Mak?" tanya Atun heran. "Nanti Mak jelaskan ya, Tun," jawab Mak Jum. Ia tidak punya waktu menjelaskannya sekarang. Atun coba mengingat-ingat. Itu di samping kulon rumah, Mak, ada pohon kelor kayaknya. Mak Jum mengangguk mengerti. "Neng, tolong petikkan daun kelor ya," kata Atun. "Pohonnya ada di samping kulon rumah. Bawanya pakai tas, jangan sampai kelihatan orang," perintah Mak Jum. Neneng menatap sang bibi dengan tatapan penuh tanda tanya. Ia ingin bertanya, tapi wajah Mak Jum seolah menyiratkan perintah. "Jangan banyak tanya, cepat lakukan saja perintah Mak," dan membungkam rasa penasarannya. Dengan terburu-buru, ia kemudian pergi menuju samping rumah tempat pohon kelor itu tumbuh. Neneng tergesa-gesa keluar rumah menuju arah kulon rumah Ayu untuk mencari pohon kelor yang ternyata tumbuh di antara pohon pepaya dan rambutan, dirimbuni semak rumput liar. Ia bergegas memetik beberapa batang daun kelor, lalu memasukkannya dalam tas pandan, sesuai perintah Mak Jum. Buru-buru ia menutup tas agar tidak ada orang yang melihat isi di dalamnya. Dengan langkah lebar, Neneng bergegas masuk kembali ke dalam bilik pemandian. Beruntung, para pelayat yang hadir tidak ada yang menyadari. Tanpa menunggu ditanya, Neneng menyerahkan tas pandan berisi daun kelor pada sang bibi. Mak Jum langsung membuka dan mengeluarkan isinya. Perempuan sepuh itu mengusap-usap daun kelor di tangannya sambil memerapal beberapa doa. "Tun, Neng, tolong dibantu doa Al-Fatihah biar dilancarkan segala urusan Ayu," ujar Mak Jum pada perempuan di depannya. "Bismillahirrahmanirrahim.
Mak Jum mengusapkan batang daun kelor ke sekujur tubuh jenazah Ayu. Ia terus mengulang mengusap hingga beberapa kali. Ketika terasa ada tarikan kuat berhawa panas menjalar di tangannya, Mak Jum menguatkan hati dan terus mengusap daun kelor pada jenazah Ayu. Sementara mulutnya tak berhenti merapal doa. Hatinya sedikit tenang kala mendengar lantunan doa dari Atun dan Neneng yang berdiri kusuk di hadapannya. Tarikan dan hawa panas di tangannya terasa semakin kuat, tapi Mak Jum tak menyerah. Dengan sekali sentak, ia kembali mengibas daun kelor di tangannya sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Tring! Sebuah benda kecil jatuh di lantai menimbulkan bunyi nyaring. Sesaat benda itu berkelip mengeluarkan cahaya terang kemasan. Perlahan sinarnya meredup kemudian berangsur menghilang. Semua yang hadir di situ terbelalak kaget. Mak Jum memungut benda yang ternyata butiran emas sebesar biji beras di lantai. Dengan bibir terus berdoa, Mak Jum memasukkan butiran emas itu pada kantung kain yang ia sobek dari baju yang tadi dipakai oleh Ayu. Astagfirullah Ayu, Atun menangis sesegukan sambil memeluk jenazah anak perempuannya itu. Kenapa kamu segala pakai benda kayak gitu? Sudah Tun, tahan air matamu. Jangan sampai terkena jenazah Ayu. Sebaiknya kita percepat saja memandikan dia, kasihan. Mak Jum menarik bahu Atun menjauh dari jenazah Ayu. Mak Jum kembali mengulang usapan daun kelornya pada beberapa bagian lain tubuh Ayu. Yang ia yakini di dalamnya masih tertanam susuk. Sementara bibirnya tak henti terus merapal doa. Hawa panas kembali menjalar di tangannya. Mak Jum tak mengindahkannya. Ia tetap meneruskan mengusap-ngusap daun kelor pada jenazah Ayu. Tetapi usahanya tidak kunjung membuahkan hasil. Perempuan sepuh itu mulai kelelahan. Minum dulu Mak. Neneng menyerahkan segelas air putih pada Mak Jum. Ia merasa khawatir karena melihat wajah sang bibi yang tampak pucat. Mak Jum meminum air yang disuguhkan oleh Neneng. Ia menghela nafas panjang, memandangi jenazah kaku Ayu yang terlentang di hadapannya. Emak harus gimana ini Neng? Mak Jum menahan sesak di dada. Ia sedih karena sudah buang-buang waktu dalam proses pemandian jenazah Ayu. Hatinya merasa kasihan pada perempuan yang sudah terbujur kaku itu. Bahkan di akhir hayatnya, Ayu masih dipersulit untuk disempurnakan. Nasi sudah menjadi bubur, tak guna saling menyalahkan. Apapun itu, Ayu kelak akan mempertanggungjawabkan segalanya pada Sang Halik. Tugas Mak Jum hanya membantu mempermudah jalan Ayu menuju Tuhannya dalam keadaan suci bersih, seperti saat dia lahir dulu. Di tengah keputusasaan, Mak Jum tiba-tiba teringat pada sesuatu yang terselip dalam tas pandan miliknya. Sesuatu yang selalu ia bawa saat melakukan tugas sebagai pemandi jenazah. Tapi belum pernah ia gunakan sama sekali sampai saat ini. Simpan ini, sewaktu-waktu pasti kamu perlukan, ujar ibu Mak Jum sambil menyerahkan plastik bening berisi serbuk kasar berwarna kehijauan pada Mak Jum. Ini apa ibu? Tanya Jum kepada ibunya. Ini serbuk daun bidara. Gunakan ini untuk hal-hal darurat di luar nalar, jawab ibunya singkat. Mak Aceh pun mengangguk mengerti. Buru-buru ia mengambil serbuk bidara yang terselip di dalam tasnya. Neng, tolong ambil air di ember, ujar Mak Jum pada Neneng yang masih terpaku menatap sang bibi. Mak Jum menaburkan serbuk daun bidara pada air di dalam ember, mengaduknya perlahan, lalu dengan mengucap bismillah, Mak Jum menyiramkan air serbuk bidara itu sedikit demi sedikit pada seluruh bagian tubuh jenazah Ayu. Hawa panas mencuat, menjalar hingga membuat tubuh Mak Jum, Atun dan Neneng yang berdiri mengelilingi jenazah Ayu berkeringat lumayan deras. Di tengah konsentrasinya menyiram serbuk bidara pada tubuh jenazah Ayu, telinga Mak Jum tiba-tiba berdenging. Suasana kembali terasa sunyi senyap dalam keheningan. Mak Jum melihat beberapa kilatan sinar kemasan keluar dari tubuh jenazah Ayu. Perlahan sinar-sinar itu berubah menjadi sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang tergelai. Perempuan berbaju putih itu terbang mengelilingi Mak Jum. Suara tawa bercampur tangis dan teriakan nyaring memekikkan telinganya. Hanya Mak Jum saja yang mendengar suara-suara penuh kepiluan itu.
Di tengah seliwerannya sosok-sosok putih yang berterbangan ke sana kemari, tiba-tiba salah satu kuntilanak berwajah seram terbang perlahan mendekati Mak Jum. Seraya menjulurkan tangan hendak mencekik lehernya. Mak Jum pun meringis ngeri. Keringat dingin menjalari tubuhnya. Ia terus membaca istighfar dalam hati, berharap tak terlalu lama dalam suasana alam yang berbeda dengan alamnya. Perlahan kesadarannya pun pulih. Telinganya kembali bisa menangkap suara. Suasana tidak lagi senyap seperti yang tadi ia rasakan. "Berdoa, Neng, Tun," perintah Mak Jum, yang langsung dituruti oleh keduanya. Mereka khusyuk berdoa memohon diberi kelancaran dalam proses pemandian jenazah kali ini. Perlahan hawa panas mereda. 3 perempuan itu membuka mata seraya mengucap syukur. Dibarengi dengan bunyi tring, 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 beberapa benda kecil berupa butiran emas berjatuhan ke lantai. Berkelip-kelip menyilaukan sinar terang yang perlahan meredup. Kemudian cahaya itu hilang sama sekali. Mak Jum mengucap hamdalah. Ia memunguti butir-butiran emas itu, menyatukannya dalam kantung kain bersama butiran emas yang pertama. Sementara bibirnya masih tak henti merapal doa. "Ini nanti kamu buang ke laut, Tun." Mak Jum menyerahkan kantung kain itu pada Atun, yang menerimanya dengan tangis tertahan. "Ayo sekarang kita wuduhkan, ayo." Mak Jum mengelus pelan bahu Atun. Walau masih tampak terguncang, perempuan parubaya itu hanya mengangguk pasrah. Mak Jum memberi isyarat pada Neneng agar membantu membilas jenazah Ayu untuk yang terakhir, guna membersihkan sisa-sisa serbuk daun bidara yang menempel pada tubuh jenazah Ayu. Setelah itu bersiap memudukannya. "Nawaitu wudu'a li hajihil maitati lillahi ta'ala." Mak Jum mulai membasuh telapak tangan Ayu, membersihkan bibirnya, mencuci lubang hidungnya, kemudian membasuh wajahnya. Dilanjutkan dengan membasuh telapak tangan kanan hingga ke siku, demikian pun dengan tangan kirinya. Dan tak lupa membasuh rambut bagian atas dan tengkuk, mencuci lubang telinga, dan terakhir membasuh kedua kakinya. Selain itu, jenazah Ayu kemudian dilap hingga kering dan diganti kain penutupnya dengan kain yang baru. Setelah dirasa cukup, Mak Jum memberi isyarat pada Atun agar meminta bantuan beberapa orang perempuan yang masih mahrum untuk membantu mengangkat jenazah Ayu ke dalam rumah. Mak Jum menyuruh Neneng menggelar tikar pandan yang tadi mereka bawa di samping jenazah Ayu, yang sudah ditutupin kain batik kering. Kemudian perempuan sepuh itu mengambil gulungan kain kafan dari dalam tasnya, kemudian membentangkan kain kafan itu di atas tubuh jenazah Ayu. Kain kafannya dipotong sesuai tinggi jenazah, Neng, tapi ditambah kira-kira 3 jengkal. Mak Jum membentangkan jemari tangan kanannya lebar-lebar. Neneng manggut-manggut. Ia mengambil gunting bersiap memotong panjang kain sesuai yang diperintahkan sang bibi. "Bikin 3 helai, Neng. Panjangnya sama semua, Bi?" tanya Neneng kepada Mak Jum. Mak Jum pun mengangguk mengiyakan. "Cepat sedikit, Neng," bisik Mak Jum. Sebenarnya ia tak ingin menyuruh Neneng untuk buru-buru menyelesaikan tugasnya. Ia memaklumi keponakannya itu pasti gugup karena belum terbiasa. Namun sekilas, tadi telinganya mendengar bisik-bisik para pelayat yang mulai resah dan bertanya-tanya mengenai lamanya proses pemandian jenazah Ayu. Maka demi meredam aksi gibah lebih meluas, Mak Jum terpaksa menegur Neneng untuk mempercepat pekerjaannya. Mak Jum pun mempercepat pekerjaannya dan membentangkan kain yang dibuat oleh Neneng. Setiap kali membentangkan kain, Mak Jum turut menaburkan serbuk kapur barus dan wewangian cendana di atasnya. "Tolong bantu angkat jenazah ke atas kain kafannya," perintah Mak Jum pada Atun dan beberapa kerabat Ayu. Tanpa diperintah 2 kali, beberapa orang dari mereka mengangkat jenazah Ayu yang masih diselimuti kain batik untuk ditaruh di tengah-tengah kain kafan yang sudah terbentang. Setelah persiapan pengkafanan selesai, Mak Jum mulai membungkus rapat jenazah dengan 3 helai kain lebar yang tadi sudah disiapkan. Lalu mulai mengikatnya pada bagian bawah telapak kaki, lutut, dan dada, menyisakan hanya pada bagian wajah yang belum dibungkus kain kafan. "Muka Ayu mau Mak tutup. Ayo silakan, barangkali ada yang mau mencium Ayu buat yang terakhir kali." Mak Jum bergerak menjauh, memberi ruang pada beberapa kerabat yang ingin mencium jenazah Ayu untuk yang terakhir kali. "Jangan sampai ketetesan air mata ya."
Mak Jum memperingatkan kalau Atun, beberapa kerabat, serta anak laki-laki sematawayang Ayu bergantian mencium jenazahnya untuk terakhir kali. Atun tak henti menangisi jenazah sang putri. Kenyataannya bahwa Ayu memakai susuk pemikat yang mempersulitnya saat akan dimandikan. Serta kepergiannya di usia yang masih muda, jelas mengguncang jiwa perempuan parubaya itu, memberi kesadaran bahwa usia tua bukan jaminan akan pulang lebih dulu. Setelah memastikan semua kerabat sudah memberi ciuman perpisahan, Mak Jum membaluri wajah jenazah dengan serbuk bedak berwarna kekuningan, lalu menutupi wajah Ayu dengan lembaran kapas yang sudah ditaburi kapur barus. Baru kemudian menutupnya dengan kain kafan, mengikat bagian leher dan bagian atas kepala dengan 2 tali yang tersisa. Alhamdulillah, Mak Jum dan Neneng menghela nafas lega usai sudah tugas memandikan jenazah Ayu hari ini. Selanjutnya, jenazah hanya tinggal menunggu untuk disolatkan dan selanjutnya ditandu menuju peristirahatan terakhir yang abadi, di mana yang menemani hanya ilmu yang bermanfaat, doa dari sanak keluarga, serta amal jariah yang telah diperbuat semasa hidup. "Mak, itu tadi Teh Ayu pakai susuk ya?" tanya Neneng saat mereka dalam perjalanan pulang dari rumah Ayu. "Neng, Mak kasih tahu ya, kalau menjadi pemandi jenazah, kita harus menahan lidah untuk tidak bergunjing. Kalau ada hal-hal aneh yang tidak biasa, tidak usah dikomentari. Apalagi sampai membicarakannya pada orang lain, yang cuma bermaksud mengetahui aib si jenazah," ujar Mak Jum panjang lebar. "Pertanyaan kamu tadi, ya, Lilis pakai susuk di beberapa bagian tubuhnya. Tadi cuma 1 susuk yang mempan dicabut pakai daun kelor. Sisanya bisa tercabut setelah emak pakai serbuk daun bidara. Kalau besok kamu memandikan jenazah seperti kasus Ayu, gunakan daun kelor atau daun bidara ya." Mak Jum menepuk pelan bahu Neneng. "Mak, untuk tahu jenazah orang yang pakai susuk sama yang tidak itu bagaimana caranya?" tanya Neneng setelah lama mereka saling terdiam. Mak Jum tak segera menjawab pertanyaan Neneng. Ia sedang menimbang-nimbang apakah perlu memberitahu Neneng mengenai pengalamannya saat memandikan jenazah Ayu tadi. "Nanti juga kamu tahu sendiri," jawab Mak Jum. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.